Tapi menarik tadi Tat soal Islamnya jadi kebanyakan dalam tanda kutip ya, dalam kebanyakan aturan itu tadi ada najis apa segala macam, harus wudunya harus benar baru diterima. Belum mungkin kemarin-kemarin mereka lupa mandi wajib apa segala macam. Jadi kayak banyak sulit banget sih gitu. Misalnya saya pernah ada di sesi seperti itu Tat. Jadi kayak awalnya mungkin kalau saya memang kecil SD-nya Muhammadiyah. Jadi secara nggak langsung sholat duha gitu-gitu aja udah dididik dari kecil kan. Benar. Awal-awal karena ketidaktahuan Tat. Jadi ya go on aja. Mandi wajib mungkin begini gitu. Wudu ya ikutin apa yang diperintah aja. Doa iftitah ya udah gini. Al-Fatihah yang penting rukun Islam rukun sholatnya penting jalan apa segala macam. Tiba-tiba makin dalam tahu Islamnya. Oh ternyata ada najis yang kita nggak bisa lihat, tapi kita nggak bisa sholat. Habis itu ada kayak wudu tuh harus bener, harus sampai sini, kaki harus bener semua. Kalau nggak diterima. Jadi kayak kok jadi makin rumit itu gitu Tat. Belum lagi pembahasannya wudu tuh dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Gitu yang ini kemarin lihat kajian Ustadz Hadi Hidayat, ternyata muka tuh harus gimana. Kayaknya bahkan kita salah semua gitu ya. Iya, pas masbuk misalkan. Datang masbuk, ternyata kalau ruku tuh harus Allahu Akbar dulu karena itu rukun sholatnya, baru Allahu Akbar lagi kan. Betul. Itu aja kayak salah ya gitu maksudnya. Kemarin-kemarin tuh salah gitu Tat. Betul. Nah itu juga termasuk salah satu kritik kita terhadap dunia pendidikan Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia itu memulai pelajaran Islam dengan what and how, tapi minus why. Itu problem yang sangat besar sekali tuh. Karena ketika orang belajar what and how dan gak punya why, dia cuma menjalaninya cuma sekedar aja. Begitu dia tahu dan dia sudah berkembang akalnya, ini menjadi problem besar bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa saya melakukan ini bukan karena kesadaran saya. Nah why ini adalah bagian mindset, non fisik. Kalau what and how kan bagian fisik ya, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindikasikan, sesuatu yang bisa untuk dievaluasi dan seterusnya. Tapi masalah-masalah non fisik ini ternyata itu yang paling berpengaruh. Nah makanya di Indonesia itu yang pertama adalah tentang masalah what and how itu yang diajarkan lebih dulu daripada pertanyaan why. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah detail lagi ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang sangat detail dengan minum teh. Gimana? Jadi saking cintanya dia dengan budaya minum teh Mas. Itu minum teh itu aturannya banyak banget bagi dia. Saya ketemu lagi dengan ada orang yang dia benar-benar mencintai audio. Jadi audio file gitu kan ya. Pokoknya maniak audio banget. Itu Mas, itu aturannya banyak banget Mas. Kalau kamu misalnya pergi ke ruangannya harus begini. Kalau duduk harus di posisi ini, di sini harus ada di sini, ini harus ada di sini, dan segala macam diffuser dan banyak banget lah urusannya itu pokoknya. Itu baru urusan teh, baru urusan audio. Saya pernah ketemu lagi dengan orang yang benar-benar maniak mobil. Itu pokoknya sangat detail sekali. Orang yang jatuh cinta itu akan detail Mas. Itu yang membedakan antara orang jatuh cinta dengan orang gak jatuh cinta. Orang jatuh cinta detail. Makanya saya bilang gak fair ketika kita bahas Islam, tapi kita gak bahas cintanya dulu. Kita gak bahas tentang akidahnya dulu. Ketika kita sudah bahas tentang akidahnya, baru fair kita bahas tentang sholat 5 waktu. Kita baru fair bahas tentang segala macam. Nah makanya saya selalu bilang, misalnya contoh ya, ketika saya pergi untuk umroh. Umroh itu kan juga banyak sekali aturan-aturannya Mas ya. Lalu saya bilang pada seluruh orang-orang yang pergi umroh, saya bilang gini, kebanyakan orang-orang pergi umroh itu yang mereka nggak dapat ketika mereka pulang dari umroh itu adalah karena urusan fisik atau non fisik. Saya tanya pada mereka, kebanyakan mereka jawab karena masalah-masalah fisik, tapi sebenarnya tidak. Kita itu gagal melakukan ibadah kebanyakan gara-gara masalah non fisik, bukan masalah fisik. Gimana contoh di dalam puasa misalnya, Rasulullah pernah berkata begini, kamin soimin, berapa banyak kalian itu ngelihat orang berpuasa, laisalahum min siyamihi, mereka tidak dapat apapun di dalam siamnya atau saumnya itu illal ju' wal kasal, kecuali dia merasa lapar dan merasa capek. Kenapa? Karena niat mereka, bukan perbuatan mereka yang salah. Jadi lebih kepada bukan rumitnya itu, tapi karena ini loh dalam hati mereka. Jadi contoh gini ya, ada orang yang sholatnya benar, ada orang yang puasanya benar sampai detail dia benar-benar, tapi dalam hatinya dia nggak siap untuk itu, pahalanya nggak dapat. Oh gitu Tat? Iya. Tapi ada orang-orang yang dia benar-benar niat mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia mampu, dia pelajari semua dan dia coba untuk semuanya dia lakukan sesuai dengan yang dia pelajari, tapi ada yang miss, itu Allah cenderung akan maafin. Dibandingkan orang yang salah niat. Nah makanya di dalam Islam itu sebenarnya menurutku sih, kenapa kita lebih tertarik untuk belajar tentang masalah why tadi, karena Rasulullah juga memulai dengan masalah why. Maka para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah itu kadang-kadang kita menemukan mereka banyak kurang dalam permasalahan what and how. Tapi karena why mereka sangat kencang sekali, itu banyak dimaafkan oleh Allah dan Rasul. Detail what, how, why ini gimana sih Tat? Nah contoh misalnya ya,
takbir tuh Allahu Akbar. Kalau didetailkan, kalau misalnya kita mau urusin hukum fikihnya, ada yang mengatakan harus tangannya sampai batas telinga. Lalu kemudian setelah itu dia bersedekap, dia baca suratul Fatihah. Setelah dia baca suratul Fatihah sebagai salah satu daripada rukun sholat, dia lanjutkan dengan rukun sholat yang lain. Pertanyaannya, kalau andaikan ada orang misalnya dia udah niat sholat, terus tiba-tiba dia lupa 1 rakaat, diterima nggak sholatnya? Enggak. Diterima. Dia lupa 1 rakaat nih, harusnya sholat zuhur 4 rakaat, dia 3 rakaat salam, itu diterima asal dia melakukan segala sesuatu yang paling maksimal sesuai dengan kemampuan dia. Dia atau misalnya diingetin sama jamaah bilang, Ustadz mohon maaf Ustadz, ini tadi Ustadz jadi imam tapi cuma 3 rakaat. Oh saya cuma 3 rakaat ya, iya mohon maaf saya salah, yuk kita sujud sahwi bareng-bareng. Itu diterima sholatnya, gak usah ngulang lagi. Artinya Allah itu memaafkan segala sesuatu yang bersifat teknis. Kenapa? Karena bersifat teknis itu kalau lewat, kita sudah sesuai kemampuan kita, benar-benar sesuai, itu insya Allah akan dimaafkan oleh Allah kalaupun kurang. Tapi kalau untuk urusan niat, walaupun sempurna kemudian pelaksanaannya, itu cenderung nggak dimaafin, Mas. Cenderung nggak diterima. Ada orang sedekahnya betul, misalnya sedekahnya di masjid tapi pengen disebut misalnya, nggak diterima oleh Allah. Nah makanya menurutku permasalahan non fisik ini lebih penting daripada permasalahan non fisik. Permasalahan fisik. Kalau di dalam kalau orang di dalam Islam dia sudah benar-benar paham tentang masalah non fisik, masalah hati, masalah niat, masalah cinta pada Allah, insya Allah kedepannya itu akan lebih mudah. Umroh misalnya, kita udah benar-benar niat ini adalah undangannya Allah, ya sudahlah kita udah kayak orang diundang. Namanya orang diundang ya sampai di sana ya apapun dinikmati. Tapi begitu ada orang yang niatnya sudah nggak benar gitu kan ya, walaupun dia ngerti teknisnya, dia paham dan hafal, tapi tetap aja nggak ada nilai dalam perbuatan dia. Karena nilai itu kan tergantung niat. Kalau dia niat tapi lebih sempurna lagi gimana Tat? Nah itu pahalanya lebih banyak. Nah, itulah makanya kan contoh misalnya di dalam Islam ini Islam konsisten sekali. Contoh misalnya Islam mengatakan, kata Rasulullah dalam Islam tuh pandangan orang tentang baca Quran misalnya sama kayak sholat kan ya. Apakah baca Quran hukumnya bisa baca Quran tuh hukumnya wajib? Tidak. Yang wajib itu belajarnya. Jadi yang wajib itu belajarnya. Ada orang-orang yang sudah belajar Mas, entah kenapa sulit banget lidahnya Mas. Itu ngomong fa jadi pa, itu orang Sunda misalnya. Orang Minang ngomong kok jadi ka misalnya. Dia nggak bisa sempurna dalam mengucapkan Al-Quran. Apalagi dalam lidahnya orang Indonesia kadang-kadang kebolak-balik Mas. Itu kan ya. Do jadi za jadi segala macam kebolak-balik. Nah, kalau dia misalnya terbata-bata dalam mengucapkan Quran, itu masih dapat dua pahala. Satu pahala adalah pahala baca Quran, satu lagi pahala terbata-bata. Malah lebih enak kadang-kadang. Contoh ya, ada orang lancar baca Quran, alam nasyrah laka sadrak, udah dapat pahalanya 1 huruf 10 pahala. Nah kalau ada orang baca Quran nggak bisa, alam gitu. Udah berapa kali diucapkan alam itu. Nah berarti udah berapa kali lipat pahalanya, karena pahala susahnya dapat, pahala baca Qurannya dapat. Jadi Islam konsisten. Jadi kalaupun kita dalam masalah teknis kita merasa masih banyak kurang, bagus. Merasa sudah pro, itu yang justru nggak boleh. Tapi yang benar-benar kita harus lurusin adalah niat kita sebenarnya. Tadi rasa cinta, rasa pengen untuk menyenangkan Allah sesuai dengan perintah Allah dan seterusnya. Itu yang paling penting. Ya saya alhamdulillah pernah umroh juga Tat. Walaupun itu bukan undangan, maksudnya kayak endorse ya jatuhnya. Astagfirullah. Tapi betul. Sedikit saya potong ya. Dalam pandangan kita, umroh itu adalah undangan, apapun itu. Ada teman saya yang saya ajak dia, yuk namanya Fuad, kita pergi umroh yuk. Dia juga masih bertanya-tanya sampai pergi ke sana Mas. Kenapa harus saya yang pergi? Kan masih banyak yang lain. Umroh ini nggak masuk bucket list saya dalam tahun ini. Dia bilang bucket list dia pergi ke Seoul misalnya. Pergi ke Korea karena dia suka Korea. Kenapa saya dan segala macam. Disitulah kita jelasin bahwa umroh itu bukan pilihan kita. Adapun saya ngajak kamu itu cuma masalah syariatnya aja, masalah kenyataan. Tapi sebenarnya yang ngundang kita tuh Allah. Karena yang nganggap hambanya itu pantas atau tidak Allah, mau percaya mau enggak, tapi itu kenyataannya. Buktinya adalah kalau seandainya umroh itu bukan undangan, banyak orang lebih kaya daripada kita tapi nggak bisa pergi. Iya juga. Ada orang yang pergi Mas sampai bandara itu nggak masuk ke Ka'bah Mas, nggak, maksudnya sampai bandara dia stres, lalu kemudian sakit, lalu kemudian pulang lagi. Setelah zamannya pulang lagi. Ada yang nyampe hotel Mas sakit sampai pulang. Ada yang nyampe hotel nggak sakit nggak apa, kayak istri saya haid, nggak bisa ibadah di masjid. Umroh itu undangannya Allah. Sesukanya Allah mengundang siapa. Nah syariatnya ya ada orang dapat endorse, ada orang misalnya dibayarin, ada orang misalnya dengan uangnya sendiri, itu syariat. Tapi esensinya umroh itu undangan. Iya soalnya waktu pas umroh itu memang kalau secara mental sih belum siap tapi ya. Tapi mau nggak mau karena di endorse ya
ya udahlah berangkat aja. Dan hari pertama nyampe di Madinah dulu sih Tat, kalau saya itu memang ngedemam dulu tuh awal-awal Madinah. Apalagi kan saya sendirian ya di endorse tuh emang berangkat sendirian, perwakilan. Iya belum nikah Tat waktu itu. Belum nikah. Dan harusnya sama almarhum bapak saya. Cuma waktu itu bapak lagi sakit-sakit jadi nggak bisa berangkat. Jadi ya udah saya berangkat sendiri aja deh. Soalnya nggak bisa di cancel kan. Betul. Pas berangkat sendiri emang di kamar itu bertiga sama orang yang saya nggak kenal Tat. Jadi nggak enak ya? Iya, jadi kayak makin kayak bahkan ngomong ke pihak endorse aja, saya boleh kamar sendiri segitunya Tat. Boleh kamar sendiri nggak saya pas saya awkward nih sama orang nggak saya kenal gitu. Nggak bisa Mas Kemal harus bareng-bareng. Emang gitu aturannya. Oh ya udah oke. Akhirnya sekamar berempat, hari pertama demam dan di situ ada bapak-bapak emang. Nah percaya nggak percaya, ternyata bapak itu akhirnya kita solid sih memang ke Gua Hiro bareng aja jadi solid gitu. Cuma si bapak-bapak ini entah kenapa akhirnya menjadi sosok bapak saya gitu, menggantikan gitu yang tadinya saya harus ngurus bapak saya untuk tawaf apa segala macam, safa marwah gitu. Akhirnya saya jadi ngurus beliau ini. Ajib. Jadi gitu Tat, tapi memang begitu sholat di situ Tat ya, karena mentalnya bukan mental mau ibadah, keterharuannya tidak ada. Betul. Lewat makam Nabi ya merinding tapi kayak udah gitu. Lihat Ka'bah pun berharap mau nangis pun tidak. Sampai pada akhirnya ngelihat orang-orang sholat kayak orang-orang Arab ini sholat kayaknya semau-mau mereka ya. Kayaknya entah dia mazhab apa kita nggak tahu ya. Tapi jelas kayak oh kok sholat begitu ya? Ya pegang-pegang lagi. Ya apa pokoknya nggak sesuai dengan apa yang saya aja. Ya maksudnya orang Arab ternyata di situ saya nyadar yang itu tadi yang mungkin itu mungkin ya udah yang penting cinta Allah aja ya. Betul. Gitu-gitu Tat. Ya itulah memang pentingnya kenapa kita tapi apapun keadaannya itulah undangan namanya. Ada orang nanya sama saya, Ustadz kalau umroh itu adalah undangan dan haji itu adalah undangan. How come misalnya ada orang yang bandit misalnya, udah kita tahu lah dia tuh bandit atau orang yang gak pantas banget. Kenapa bukan aku? Itu yang aku bilang undangan tadi. Dan bisa jadi undangan kepada dia itu adalah ya karena Allah pengen dia untuk bertaubat misalnya bisa jadi. Atau bisa jadi itu adalah sebuah kejadian Allah undang dia supaya untuk jadi sebuah ujian bagi orang-orang yang belum pergi. Bisa jadi apapun itu ya. Itu kan namanya kita sudah bilang bahwa itu kan Baitullah. Itu kan rumahnya Allah. Dan kita sudah tahu bahwasanya setiap orang-orang yang umroh misalnya ketika dikatakan duyufur rahman, tetamunya Allah, berarti ya kalau tetamunya Allah ya yang punya rumah itu terserah dia mengundang siapa. Bukan berarti karena kita punya duit kita bisa bertamu ke tempat orang. Misalnya contoh, kalau misalnya nggak diundang sama Mas Kemal ya aku nggak akan berada di sini dong. Tapi karena Mas Kemal undang aku ya aku berada di sini. Nah Mas Kemal ngundang siapa itu terserah Mas. Gitu kan. Bukan berarti kalau tiba-tiba ada orang lebih terkenal lebih pintar daripada aku, dia datang ke sini, saya mau dong ikut podcastnya. Oh saya nggak ngundang kamu, gitu kan ya. Kira-kira gitu. Persis sebenarnya. Iya. Tapi memang karena Arab sekarang udah modern juga ya Tati. Maksudnya ada Starbucks ya, ada McD. Benar. Jadi kayak keusuhannya tuh mulai gitu-gitu. Itu yang termasuk yang kita kritik kemarin. Yang kita kritik adalah kebanyakan influencer sekarang ketika pergi ke sana bukan cuma umroh, tapi mereka ternyata membarengi dengan yang lain. Entertainment, mereka lalu kemudian pergi ke Laut Merah dan segala macam. Itu yang kemarin kita ketika saya coba jelasin kepada jamaah, kenapa sih Ka'bah itu adanya di Arab? Itu karena sesederhana karena di Arab nggak ada apapun selain Ka'bah. Sehingga orang nggak bisa nyambi. Coba bayangin kalau Ka'bah di Indonesia misalnya. Kalau Ka'bah di Indonesia orang habis umroh atau habis haji misalnya, mereka pergi ke pantai dong. Gitu kan ya. Artinya ada ya kita nggak tahu hati orang, tapi kita kan menjaga niatnya susah Mas ya. Artinya menjaga yang non fisiknya susah. Saya niatnya mau umroh misalnya, tapi kadang-kadang kan itu aja sekarang udah teralihkan dengan handphone, dengan kemudian selfie dan segala macam, dengan mereka bikin konten dan seterusnya. Walaupun tadi yang kita bilang endorse dan seterusnya. Nah ini kan masalah hati kan kita nggak bisa judge pada orang. Cuman kan kalau kita jaga ya. Nah sekarang itu di sana itu tadi kita bukan hanya ketika umroh tuh bukan hanya umroh, tapi sudah banyak tempat main, sudah banyak kafe dan segala macam. Ya itulah pintar-pintarnya kita Mas. Iya. Nah jadi kalaupun mau pergi ya gunakan untuk manfaat. Contoh misalnya saya pergi sama istri saya pergi ke kafe juga. Cuma perginya sama istri saya karena dia minta Abi pergilah Abi kita ngopi yuk dan segala macam. Ya udah ayo kita ngopi. Nah, kenapa? Karena untuk nyenengin istri. Nah jadi kita pakai juga sesuatu yang nggak cuma kosong gitu loh maksudnya, tapi ya sesuatu yang manfaat.
Iya dan makan al-baik ya. Iya, itu udah wajib ya sekarang. Itu udah tapi memang Tat waktu berangkat ke sana kan ada ini menarik juga karena waktu itu Ustadz pernah ada di FYP saya soal mengkasihani. Kita masuk ke cinta dari kasihan. Betul. Jadi waktu itu pas saya umroh ke sana karena saya lihat Ka'bah, saya sering cerita juga sih ada di beberapa podcast, tapi begitu saya ke sana lihat Ka'bah hari pertama dari Madinah itu saya tidak terharu. Saya makan tuh di Grapari Telkomsel atau apa barengan sama jamaah yang lain. Terus ada satu ustadz gitu masih muda seumuran saya, dia itu jalan kaki pokoknya dari mana dari Indonesia jalan kaki sampai ke Mekah akhirnya. Nah di sana itu dia cerita kalau karena dia orangnya juga anak muda jadi gue lu aja. Terus dia bilang Mal itu apa namanya istilahnya. Nah dia ngobrolnya gini sih Tat. Dia memang karena ini ngobrolnya santai ya. Surga neraka tuh gimana digituin. Ya ini aja sih surga menurut gue ya dingin, adem, ada kolam gitu-gitu enak gitu. Neraka tuh panas. Itu kan yang kita pikirin sama ini. Coba bayangin aja katanya, asumsi aja. Jangan-jangan neraka itu bukan panas gitu, bukan. Tapi jangan-jangan neraka itu orang-orang yang dicuekin sama Allah. Di surga ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Lu punya pacar nggak? Lagi jomblo gitu. Tapi pernah punya pacar kan? Pernah. Coba lu berantem sama pacar lu, terus habis itu lu dicuekin dah gitu. Galau nggak dulu di rumah? Pasti pengen nelpon kayak ada apa sih? Ayo kelarin masalah ini. Gak enak nih perasaan nih gunda gulana galau nih gitu-gitu. Jangan berantem, jangan cuekin aku gitu. Akhirnya gua dicuekin 3 hari, galau nggak mau makan, sedih, depresi. Begitu dia ngangkat telepon lagi, seneng lagi gitu kan. Nah itu baru lu dicuekin pacar Mal. Coba dicuekin Allah gimana, dan itu pokoknya sampai seumur hidup lah udah dicuekin Allah. Itu nggak enak. Makanya kita ini ibadah ini semuanya ini cuma untuk ngambil rasa cintanya Allah supaya kita disayangin. Makan dan pacar sama analoginya kan. Manggil, sayang rumah kosong, OTW, langsung lari ya. Langsung dipanggil, jemput aku sekarang, Bapak OTW. Ibu pergi ya. Iya langsung cabut. Kan Allah juga sistemnya manggil juga tapi betul. Lewat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu bayangin orang yang kita kejar cintanya seumur hidup nih, dia manggil lo nggak langsung ke masjid mah. Betapa kalau itu cewek, betapa marahnya nih Allah sama lu gitu. Jadi gimana caranya lu bisa dapatin cintanya Allah kalau lu aja dipanggil nggak mau langsung pergi ke masjid, nggak mau sholat, marah itu pasti. Kayak cewek aja marah. Itu makanya. Nah dari situ langsung ke masjid ya. Langsung ke Ka'bah. Nangis ada-adanya sampai ingat ya Allah sholat kadang-kadang jam 3 sholat kadang-kadang gitu Tat. Ya itu yang maksud saya pro. Jadi itu yang maksud saya pro. Yang pro itu tadi ketika dia sudah menyadari efek tadi yang pembahasan non fisik yang nggak kelihatan bahwa saya tadi kayak cewek dan segala macam. Tapi kalau kita bahas itu sama orang yang belum punya rasa cinta, nggak ngefek. Dia akan ngerasa tadi Allah itu kayak sadis banget ya. Kayaknya Allah itu kayaknya caper banget sih dan segala macam. Allah kan bukannya nggak perlu manusia ya, kok dia kayak cewek. Dan nah itu tadi aku yang tadi saya bilang bahwa saya orang tuh nerima beda-beda, tergantung kadar cintanya seperti apa. Nah dan enaknya di sana itu hati kita kan jadi lembut. Jadi apapun yang dinasihatin pada kita jadi masuk. Nah makanya balik lagi sebenarnya kalau kita lihat ada orang ketika dia belum melakukan apa yang kita lakukan ya kita nggak boleh judging memang kepada dia. Dan contohnya misalnya kalaupun kita sudah menjelaskan bahwasanya ketika Allah itu seperti perempuan atau kekasih kita yang minta kekasih yang manggil kita misalnya, tiba-tiba kita nggak mungkin melewatkan panggilan itu. Lalu bagaimana dengan azan? Terus ketika dia pas azan dia belum pergi ke masjid juga, bagi saya juga tidak menjadi problematika besar. Kenapa? Karena ya kita tetap lihat ya berarti kita belum bisa untuk memunculkan rasa cinta yang sama seperti yang kita punya. Jadi nah itu intinya yang kita harus concern tuh di situ, bukan pada perbuatan dia. Tapi menimbulkan rasa cinta sama kan kalau tadi kita analoginya adalah cewek atau cowok pacaran, betul. Itu kan kita lihat secara wujud bener. Nah, gimana cara menimbulkan rasa cinta yang gaib ini gitu? Betul. Sebenarnya nggak gaib juga. Karena rasa cinta sendiri itu sebenarnya juga sesuatu yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Tapi kalau untuk memunculkan cinta pada Allah, sebenarnya cukup dengan kenal Allah. Sama seperti ketika kita kenal dengan seseorang. Nah makanya kenal ini kan tidak harus ketemu. Kadang-kadang ada orang kenalan cuma ingat Mas Kemal umur berapa ya? 30-an? 33 ya. 33 berarti masih sempat ngerasain MIRC nggak? Masih lah. ASL PLS itu. Asal please ya. Orang bisa jatuh cinta loh dengan itu Mas. Cuma ASL PLS cuma ketikan doang Mas. Pertanyaan apakah kita jatuh cinta dengan ketikan? Tidak.
Yang kita jatuh cinta adalah dengan karakter yang kita bayangkan, yang kita kenal daripada dia. Kalau omongannya kayak begini, nih kayaknya orang nih berkelas nih. Kalau kayak gini nih kayaknya nyenengin saya, kayaknya kita cocok. Padahal cuma ngechat doang mas. MRC doang mas, namanya siapa? L Arkansas itu misalnya. Dan kita nggak tahu wujudnya ya. Nggak tahu wujudnya, bahkan kita cowok atau cewek. Iya benar. Nah tapi kan kita kan jatuh cinta karena kita merasa kenal, gitu kan ya. Bahkan cuma dengan tulisan, Al-Quran juga tulisan, gitu kan ya. Artinya kalau kita merasa kenal dengan Allah, kita bisa mencintai Allah. Artinya kalau kita tahu, contoh kayak gini lah misalnya, ketika seseorang itu misalnya ketika dia punya ayah dan ibu, dia punya ayah dan dia bisa mencintai ayah ibu ketika dia ngelihat. Pertanyaannya berapa banyak orang yang ibu dan bapaknya masih hidup tapi bantah sama bapak ibunya. Jadi kan nggak harus, kan ini kan sebaliknya mas, kita kan nggak harus untuk lihat atau untuk fisiknya ada untuk kita munculin cinta, karena belum tentu juga orang fisiknya ada juga dicintai. Ada berapa orang tuh sudah benar-benar harus untuk, saya tuh udah ngelahirin kamu loh, ini loh fotonya waktu kecil, gitu. Kamu lahir tuh kayak gini loh bentuknya, ketika kamu sakit nih, ini ibu nih, anak tetap keras kepala. Berarti kan dia nggak bisa untuk menyadari itu. Nah beda dengan ada orang yang walaupun dia nggak ngeliat Allah, tapi dia bisa menyadari, dia terpisah ratusan tahun dengan Rasulullah, tapi dia masih merasa sayang dengan Rasulullah. Itu adalah sesuatu yang memang ya tergantung cara orang mengenali. Maka di dalam Al-Quran, kalau orang nggak kenal Allah, ya orang nggak mungkin bersyahadat. Kalau orang nggak bersyahadat, dia nggak mungkin menjalankan tadi yang kita bahas di depan tadi, rumitnya Islam atau detailnya Islam. Contoh, ada salah satu temanku namanya Mas Jaya Setiabudi kalau kenal. Pakar UMKM. Dia juga mu'alaf Chinese. Dan orang-orang mu'alaf ini kan ditanya beda-beda mas. Kenapa kamu masuk Islam? Dia jawab gini, saya ini adalah seorang pembuat sistem UMKM. Dia bantuin banyak orang-orang UMKM dan dia buat sistem bisnis. Dia bilang karena saya buat sistem bisnis, saya tahu bahwa detail itu penting. Nah karena detail itu penting, maka sistem tuh benar-benar harus dibuat secara detail untuk meminimalisir segala sesuatu yang kita nggak duga. Nah karena itulah saya bilang saya suka Islam. Kenapa? Begitu dia ngeliat Islam, dia bilang Islam tuh rumit banget, aturannya banyak. Maka dia bilang yang buat nih pasti nggak main-main. Coba lihat ya, ini Islamnya sama nih mas. Ini Islamnya sama, tapi ada orang yang lihat, wah rumit banget nih, parah nih. Nah, ada satu lagi bilang, wah ini gila nih, ini yang buat nih nggak mungkin main-main nih. Ambilnya situ ya, point of view-nya ya. Jadi banyak point of view. Artinya kalau kita, makanya kita bilang semakin pro orang, dia semakin detail. Ketika orang semakin pro, dia akan semakin perhatian pada yang detail. Karena orang-orang barat bilang aja, devil lies in details. Yang namanya setan itu kan dia bersemayamnya di tempat-tempat detail. Makanya kenapa perencanaan itu harus detail untuk meminimalisir setan itu. Meminimalisir ketidakpastian itu kan gitu kan. Nah Islam itu sangat detail mas. Saking detailnya itu kalau kita terapkan dan sesuai dengan detail itu, kita merasa nggak terbebani justru. Justru kalau ada orang pergi ke puncak terus di pinggir jalan tuh nggak ada pembatas jalan mas, itu malah ngeri mas. Lah kita tuh kayak pergi ke puncak tapi ada pembatas jalannya banyak, nah itulah namanya aturan tuh. Biar kita nggak masuk jurang, kita nggak apa.